Terlalu tidak pantas bagi seseorang dari generasi muda untuk bertanya langsung tentang pemikiran seorang tetua. Mempertimbangkan situasi dari perspektif lain, bagaimana jika mereka ingin mencari tahu mengapa tiba-tiba ada dua pemimpin puncak sekte Gunung Changcheong di sini dan menyelinap di sekitar perbatasan wilayah mereka dan apa rencana mereka? Bagaimana jika mereka merasa bahwa jika berdiri di halaman belakang rumahku, maka tentu saja itu milik rumahku dan jika berdiri di pagar rumahku, maka itu juga salah satu barang rumahku. Logikanya sesederhana itu. Shen Qingqiu awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata dan mengusirnya. Namun, Gong Yi Xiao ragu-ragu sejenak, apa yang para tetua akan lakukan, junior ini tidak akan menebaknya, tetapi akan menawarkan bantuan kepada Anda. Wajah Shen Qingqiu tersenyum tipis dan bibirnya hampir tidak bergerak. Dengan rendah, dia bergumam, mengapa kita tidak membawanya, dia bisa melawan musuh. Orang yang tidak bisa melawan musuh, Sang Qinghua, juga bergumam, bagaimana jika dia tidak membiarkan kita mengambil benih bunga matahari dan embun bulan, lalu apa yang harus kita lakukan? Shen Qingqiu sangat tidak tahu malu, apakah kamu bodoh? Ketika waktunya tiba, ambillah dan pergi. Dia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengambilnya kembali. Kembali ke majikan lamanya untuk melapor adalah sesuatu yang harus ditangani nanti. Saat itu, kita hanya perlu bangun pagi, menepuk celana, dan pergi. Apa yang kita tunggu dari mereka? Sang Qinghua, bagaimana jika kedua sekte itu saling bermusuhan? Kau menyebut hal kecil yang aneh ini sebagai permusuhan. Terlebih lagi, benih bunga matahari dan embun bulan adalah penyelamat. Kehidupan yang lama atau hubungan politikmu, mana yang kau pilih? Sang Qinghua tanpa ragu berkata, ambil dan pergi. Shen Qingqiu mengangkat kepalanya dan dengan tegas berkata kepada Gong Yi Xiao, ayo, pergi. Alhasil, kerja keras mengemudi pun diserahkan kepada generasi muda. Sambil mengendalikan kendali, dia dengan penasaran bertanya, Tetua Shen, junior ini memiliki masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Shen Qingqiu, tolong bicara. Gong Yi Xiao berkata, menurut kekuatan kultivasi tetua, menerobos formasi sekte saya bahkan tidak akan memakan waktu dan juga akan tercapai tanpa kita tahu mengapa. Mengapa itu menghasilkan fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu besar? Uhuk, alasannya sangat sederhana. Rasanya seperti menghafal rumusmu secara menyeluruh, tetapi belum tentu bisa mengerjakan soal. Shen Qingqiu berbicara setengah jujur dan setengah salah, fluktuasi itu tidak tercipta saat formasi rusak. Itu dihasilkan saat menghadapi monster aneh. Gong Yi Xiao tertegun sejenak, monster aneh. Shen Qingqiu berkata, sebenarnya, sulit untuk mengatakan apakah itu monster, tapi penampilannya tampak jahat dan tidak seperti manusia normal. Gong Yi Xiao berkata, di dekat hutan Bailu, ada tanda-tanda asap manusia dalam jarak 10 li. Tidak pernah ada apapun tentang invasi monster. Bahkan, tidak ada harimau dan binatang buas. Shen Qingqiu berkata dengan sungguh-sungguh, lalu apa itu? Rambut rontok tersebar di mana-mana, kerangka tulang di mana-mana, dan bahkan wajah bengkak seperti mayat lapar. Gong Yi Xiao dengan tulus berkata, apapun itu, akan lebih baik jika tidak pernah muncul lagi. Jika sudah muncul, tidak perlu repot-repot para tetua untuk menggerakkan tangan. Sudah cukup bagi junior ini untuk menanganinya. Rasa hormat dalam kata-kata ini tidak salah. Meskipun dia tidak memiliki banyak pemahaman terhadap tetua pedang Xiuya ini, hanya setelah melihat wajahnya sekali dari jauh, dia telah berpartisipasi dalam konferensi aliansi abadi dan murid langsung Shen Qingqiu sendiri telah melampauinya dan menyambar tempat pertama papan peringkat. Dia juga telah menyelamatkan tidak sedikit murid istana Huanhua dan begitu pula, sejujurnya, benar-benar layak dihormati. Shen Qingqiu melihat bahwa sikapnya sesuai dengan kesempatan itu, tidak kurang dalam kerendahan hati yang seharusnya dia miliki, dan juga bahwa penampilannya sama dengan Luo Binghe. Itu termasuk tipe yang hangat dan penuh perasaan, fitur dan senyumannya tampan sehingga sulit membuat orang lain merasa tidak senang. Tentu saja, dia sama sekali tidak memperhatikan bahwa perasaan semacam ini dapat dijelaskan dengan satu kalimat, cintai rumah dan gagaknya. Dia hanya meratap, Luo Binghe, Luo Binghe. Hari dan tahun ini, berlari ke timur dan barat, itu semua karena dia takut pada Luo Binghe. Catatan penerjemah. Perawan, dalam bahasa Tiongkok,
digunakan Chunu dengan makna virgin secara umum. Saya sengaja tidak menggunakan kata perjaka. Satu tangan memegang segel pedang, saya pikir saya mungkin telah menyebutkan ini sebelumnya, tetapi tidak ada salahnya untuk menyimpulkannya. Ketika kita berbicara tentang segel yang dibuat dengan tangan, itu mengacu pada pose tangan, seperti bagaimana Anda melihat Naruto bergerak melalui segel tangan yang berbeda untuk membuat klon Kage Bunshin bayangannya. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, ini adalah cara lama untuk mengukur waktu. Jangka waktu singkat berkisar antara 5-30 menit. Gui Daciang, secara harfiah hantu menabrak dinding. Ini mengacu pada fenomena berjalan dalam lingkaran. Cubit kesemek lembut, pepatah yang berarti menggertak yang lemah. Penulis yang malang tidak pernah istirahat. Bailu Forest, secara harfiah bait putih, bersih kosong, lu, jalan raya, lin, hutan. Respons otomatis Kiki, Kiki adalah platform messenger yang populer di Cina. Ini seperti WeChat. Kaye, singkatan dari istilah Jepang Kuki Gayomenai, artinya seseorang yang tidak bisa membaca suasana. Jadi, dalam konteks kalimat ini, Shen Qingqiu mengartikan Gong Yixiao adalah seseorang yang bisa membaca suasana. Cintai rumah dan gagaknya, Ai Wu Ji Wu, pepatah yang setara dengan bahasa Inggris untuk cintai aku, cintai anjingku. Yaitu mencintai segala sesuatu tentang seseorang, bahkan hal-hal buruk. Akhir chapter 29. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.